Shalom, selamat sore. Hari ini kita mau beribadah kembali, memuji nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir mengurapi melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, karena kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami mengundang Engkau, di situ Engkau hadir memenuhi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan, dan kami mau serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Bapa. Haleluya. Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya Yesus Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Bapa, semuanya terjadi dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama angkat tangan kita. Sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya Yesus, karena Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib dan kami menyembah-Mu Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi kita mengatakan, angkat tangan kita. Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Semua karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami mau mengangkat tangan kami Bapa, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau hebat bagi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, lebih lagi kami mau menyanyikan Tuhan lagu ucapan syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan na 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 na. Mari nyanyikan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jangan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu dari setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari kita nyanyikan haleluya bagi Dia. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Sama-sama angkat tangan kita. Aku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bercapai. Nyanyikan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setia.
kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang akan dinyatakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan juga Engkau mengurapi Tuhan setiap kami Bapa yang akan menerimanya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan Tuhan, ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau nantikan, ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom anak-anak muda, sore hari ini kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan untuk sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena ada kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapan Allah terjadi, nama Yesus dipermuliakan, firman-Mu hidup kekal di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Shalom anak-anak muda sore hari ini, salam sejahtera, salam jumpa kembali kita di dalam Tuhan. Dan adalah suatu sukacita yang luar biasa, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan selalu untuk kita. Renungan firman untuk kita sore hari ini adalah saya ambil di dalam dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita, yaitu di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Satu bagian di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-28, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin buat firman Tuhan. Rekan-rekan muda, anak-anak muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema sore hari ini yaitu saya angkat dari sebuah kalimat yang sungguh luar biasa bagi kita semua, yaitu pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kalau kita bilang pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, mungkin saudara berkata, iya, bagi mereka yang pernah mengalaminya. Bagi mereka yang pernah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan itu tepat. Dan bagaimana pertolongan itu selalu tepat pada saat-saat di mana kita membutuhkan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagi mereka yang mungkin belum pernah mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu sore hari ini saya mau mengupas ini menjadi perenungan kita bersama. Bagaimana orang-orang bisa mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Di saat dia diperhadapkan dengan pergumulan, di saat dia diperhadapkan dengan permasalahan, lalu di saat-saat dia sudah tidak berdaya lagi, di situ Tuhan menolong dia. Dan dia mengalami pertolongan dari Tuhan yang tepat dan luar biasa. Pernahkah kita berpikir bahwa itu adalah sebuah kebetulan? Kadang-kala kita, itu mah kebetulan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, saya mau katakan bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan hidup, lalu kita mulai menyerah, mengangkat tangan, berserah diri pada Tuhan, maka di situ Tuhan mulai bertindak. Dan pertolongan Tuhan itu, saya mau katakan bagi saudara sekalian, bahwa selalu tepat pada waktunya. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita mau supaya mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat dalam hidup kita, saudara, maka setidaknya saya memberikan 3 referensi bagi kita. Yang bisa kita pakai, yang mungkin bisa kita jadikan sebuah acuan bahwa bagaimana saya mau mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya itu. Maukah saudara mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya? Kalau orang lain boleh bercerita bahwa wah, saya mengalami pertolongan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Saya sudah tidak berdaya, saya mengangkat tangan, tapi Tuhan menolong saya di saat-saat saya membutuhkan pertolongannya. Pernahkah kita mengalami demikian? Nah, kalau kita mau supaya kita mengalami demikian, maka saya memberikan 3 referensi bagi kita. Bagian pertama yang menjadi referensi bagi kita adalah kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan yang tepat adalah yang pertama, kita harus meminta kepada orang yang tepat. Atau kita datang kepada alamat yang tepat. Saudara, saya umpamakan seperti orang sakit. Kalau orang sakit biasa yang dia cari adalah dokter. Kalau sakit gigi tidak mungkin dia datang kepada dokter umum. Karena dokter umum itu adalah bagian umum. Tapi kalau dia sakit gigi, otomatis dia datang kepada dokter gigi yang punya pengalaman, yang punya kredibilitas tentang masalah gigi. Artinya dia datang kepada tempat yang tepat, alamat yang tepat, dan juga orang yang tepat, saudara. Nah, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, maka tentu juga kita harus datang kepada alamat yang tepat. Orang yang tepat yang bisa membantu, menolong, dan memberikan jalan keluar buat saudara.
Tapi kadang-kala saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak orang ya, dengan teknologi maju, dengan perkembangan dunia saat ini saudara, orang ketika diperhadapkan dengan permasalahan hidup, yang dia cari pertolongan, yang dia datang ke alamat yang tepat itu bukan Tuhan Yesus, tapi justru dia datang alamat yang tepat itu adalah diskotik, minuman mabuk, minuman keras, dan lain sebagainya. Karena dia merasa bahwa itulah alamat yang pas, tempat yang pas, mungkin bisa menghilangkan pikiran dia yang mungkin sudah berat dia pikirkan itu saudara. Tapi sadarkah saudara bahwa itu tidak menyelesaikan masalahmu? Mungkin sesaat engkau akan menghilangkan pikiran-pikiran yang mungkin ada di dalam pikiranmu. Tapi setelah engkau selesai mabuk, selesai happy-happy, mungkin muncul kembali pikiran-pikiran itu. Dan tentu engkau tidak bisa keluar dari semua itu. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya adalah datang kepada alamat yang tepat, datang kepada orang yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dalam Injil Matius tadi yang kita baca, Matius 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-28 itu saudara, 21 sampai 28 saudara, berbicara tentang seorang perempuan Kanaan. Yang dimana dia orang bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa berbuat mujizat, dia datang kepada Yesus dan dia tahu bahwa dia datang kepada alamat yang tepat, dia datang kepada orang yang tepat. Saudara. Sehingga walaupun di dalam ayat yang ke-24 dari Injil Matius 15, jawab Yesus kepada perempuan Kanaan ini saudara, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya bahwa perempuan Kanaan ini bukan bagian dari orang Israel, bagian dari umat pilihan Allah. Saudara. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan ini tahu bahwa dia tidak mau pergi karena dia tahu dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Sang Penyelamat. Yesus yang bisa membuat mujizat. Yesus yang bisa membawa keselamatan buat anaknya. Bahkan sampai Yesus berkata saudara-saudari dengan bahasa yang mungkin secara kata-kata mungkin agak sedikit keras. Tetapi Yesus menjawab perempuan itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tapi kata perempuan itu saudara, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Ada sebuah iman, ada sebuah keyakinan saudara. Aduh saudara-saudara, kita anak-anak muda zaman sekarang saudara, jangankan kata-kata yang keras seperti itu, kata-kata yang menyinggung perasaan saja kita bilang ya udah masa bodoh, siapa lo, emang gue pikirin saudara ya, emang cuma kamu yang bisa, udah gue nggak butuh lagi kamu saudara. Tapi ingat saudara, ketika kita datang kepada alamat yang tepat saudara, kita yakin bahwa Yesus bisa menyelamatkan hidup kita. Referensi yang kedua yang bagi kita sore hari ini yang bisa menolong saudara membuka pola pikir wawasan kita bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya adalah milikilah sikap yang rendah hati. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus tapi datang dengan keangkuhan, kesombongan hatinya. Tapi pernahkah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rendah? Hati yang rendah itu bukan berarti saudara tuh orang rendahan, saudara tuh orang yang mungkin gak penting, saudara tuh mungkin orang yang gak selevel dengan Tuhan Yesus. Bukan saudara. Rendah hati itu artinya kita mau meninggalkan kesombongan kita. Kita mau menyadari diri kita. Ya, saudara. Bahwa justru kita gak berdaya, maka kita datang kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Makanya perempuan Kanaan ini saudara, walaupun Tuhan Yesus katakan bahwa tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak Israel diberikan kepadanya. Tapi bahkan saudara, dia katakan, perempuan ini katakan bahwa benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Perempuan ini sadar, perempuan Kanaan ini sadar bahwa perlu dia datang dengan kerendahan hati. Belas kasihan. Tuhan Yesus itulah yang akhirnya menyentuh hatinya. Saudara, bahkan di dalam Kejadian pasal 45 tadi berkisah tentang seorang tokoh yang kita sangat kenal, yaitu Yusuf, saudara. Saudara-saudaranya Yusuf datang kepadanya dan meminta makanan di Mesir, saudara. Dan Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Mungkin bagi kita yang orang zaman sekarang, wah ini kesempatannya gue balas dendam lo. Dulu lo yang jual gue, dulu lo yang masukin gue ke dalam lubang
sumur, lalu sekarang lu jual gue, sekarang saya sudah jadi ya orang hebat, baru kamu mulai datang dan minta pertolongan saya. Saya balas dendam dulu sama kamu. Saya dulu sudah hidup menderita oleh karena kamu yang menjual saya, oleh karena kamu yang masukin saya ke dalam lubang sumur. Saudara enggak? Yusuf enggak seperti itu, saudara. Yusuf memiliki kerendahan hati. Ya. Walaupun dia tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, ada saatnya untuk balas dendam. Tapi dia berkata di ayat yang kelima yang sungguh luar biasa. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Artinya dia mau memberikan pemahaman kepada saudara-saudara. Janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri bahwa dulu kenapa saya jual adik saya, kenapa dulu saya jahatin adik saya. Jangan menyesali diri. Karena Yusuf berkata demikian, saudara-saudara. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi ada sebuah proses Allah dalam kehidupan Yusuf. Ada sebuah janji Allah bagi kehidupan Yusuf. Jadi Yusuf tahu itu. Bahwa dia bisa jadi orang hebat di Mesir. Itu bukan karena gagah dan kuatnya. Tapi karena ada rencana Allah yang sedang Allah persiapkan baginya. Ada kerendahan hati. Saudara-saudari, anak-anak muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ingatlah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Mungkin saudara punya teman yang kadang-kala menyebalkan. Mungkin kadang-kala sering menyusahkan saudara. Tapi milikilah sikap rendah hati. Tetap mengasihi dia. Tetap memperhatikan dia. Mungkin dengan sikap seperti itu saudara bisa menyelamatkan hidupnya. Karena dia bisa mendapati sebuah perubahan yang luar biasa yang ada dalam dirimu. Yang bisa membawa dia berubah. Referensi yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus adalah kalau referensi pertama kita harus datang dan meminta kepada alamat orang yang tepat yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Dan yang terakhir yang menjadi kunci bagi saudara dan saya. Referensinya adalah apa, saudara? Tetap fokus pada tujuan. Ada banyak orang, saudara, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, permasalahan hidup. Dia berdoa, dia mencari jalan keluar, dia berusaha, tapi juga nggak ketemu tuh. Caranya di mana? Sudah berdoa tikam lutut sampai sudah ya capek seperti itu, udah bosan berdoa, saudara. Tapi juga nggak dijawab Tuhan. Tapi pernah nggak kita tetap fokus pada tujuan kita? Saudara-saudari, kadangkala ujian-ujian Tuhan izinkan bagi kita. Bahwa ketika kita datang meminta kepadanya, kita perlu diuji. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin saudara yang sedang kuliah ya, atau yang masih kuliah, saudara. Kita perlu diuji, ya kan? Kuliah tidak mungkin kuliah 1 bulan, 2 bulan langsung diwisuda jadi sarjana, kan tidak bisa, saudara ya. Kita perlu diuji dulu, perlu belajar dulu, nanti dites, diuji segala macam, lulus dulu, baru kita boleh diwisuda. Artinya manusia saja bisa adakan ujian bagi kita. Maka Allah juga perlu juga, saudara, menguji kita. Kita sungguh-sungguh enggak, kita sudah tahu nih alamat jelasnya adalah kalau saya ada masalah, saya ada permasalahan, saya datang kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus juga perlu menguji. Benar enggak kamu nih sungguh-sungguh mau meminta? Pernah enggak kita nih sungguh-sungguh mau meminta pertolongan Tuhan dan berharap pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongannya tepat pada waktunya bagi saudara dan saya? Atau jangan-jangan kita cuma nyoba-nyoba. Ya, saya mau coba Tuhan, saya minta motor. Kalau Tuhan jawab berarti besok lagi gue minta mobil. Kan enak, saudara ya. Saudara. Tapi enggak seperti itu, saudara ya. Perlu pergumulan, perlu perjuangan. Kita meraih sebuah cita-cita itu juga perlu perjuangan. Dalam iman rohani kita mengiringi Tuhan juga perlu perjuangan. Tidak seperti membalikan telapak tangan, saya mau jadi orang Kristen, lalu plak, wah sudah. Ya sudah, tidak seperti itu, saudara, perlu perjuangan. Oleh sebab itu kita perlu fokus. Tujuan kita itu harus kita fokus. Ya saudara, saya sungguh luar biasa melihat perempuan Kanaan ini. Kalau kita orang Kristen sejak lahir kita bisa kalah dengan perempuan Kanaan ini. Malu, saudara ya. Perempuan Kanaan ini tidak percaya Tuhan Yesus loh. Tapi ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan banyak orang, Tuhan Yesus bisa berbuat banyak ya mujizat, saudara. Di ayat yang Matius 15 ayat ke-22 kan bilang begini, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Bayangkan saudara, dia sudah datang kepada Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus masa bodoh, Tuhan Yesus pura-pura mungkin ya saudara, nggak mau dengar. Bahkan ya lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya ganggu aja nih perempuan, teriak-teriak lagi kan mengganggu saudara ya. Tapi kita lihat saudara, perempuan ini fokus tetap pada tujuannya. Dia fokus tetap pada Yesus. Bahwa biar mau diusir dia mau dilempar dengan batu mau gak dipedulikan dia dia masa bodoh. Dia tahu bahwa dia datang kepada Tuhan Yesus yang bisa menolongnya. Dan benar. Ya. Di ayat yang ke-28 betul Tuhan Yesus bilang begini saudara. Coba kita lihat ayat yang 28. Nah ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, ayat terakhirnya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya saudara ya. Maka itulah pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya saudara. Perempuan ini karena dia dengan sungguh-sungguh tetap fokus kepada tujuannya adalah minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Maka saat itu juga ya, bayangkan. Firman Tuhan bilang saat itu. Bukan nanti ya, tunggu ya saya sampai rumah saya doa dulu ya saudara ya. Atau nanti ya saya tanya dulu ya. Bisa enggak anakmu disembuhkan? Boleh enggak saya doakan? Karena kamu kan bukan orang Kristen. Ya, saudara. Kan kita begitu ya saudara, kalau orang beda agama kan kita kan minta izin ya saudara ya. Boleh enggak Bu saya doakan dulu? Kalau dia bilang boleh ya kita doakan. Kalau dia bilang enggak boleh ya enggak boleh. Tar nanti masuk penjara kita dipikir kristenisasi kan begitu saudara ya. Tapi ingat perempuan ini luar biasa. Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga ketika ibu itu dengan keteguhan imannya, dengan keyakinannya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ibu ini belum pulang ke rumah, anaknya sudah sembuh saudara. Bayangkan, pasti dia pulang ke rumah, dia lihat anaknya sudah sembuh, wah sukacita dia luar biasa. Waduh, Tuhan Yesus ini hebat saudara. Tuhan Yesus ini luar biasa. Maukah saudara mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya? Ini pertanyaan besar bagi saudara dan saya. Jangan sampai saudara orang Kristen tapi tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Hidup saudara tidak benar di hadapan Tuhan. Orang lain boleh mengalami pertolongan Tuhan. Orang lain boleh mengalami mujizat Tuhan. Orang yang baru percaya Tuhan Yesus seperti perempuan Kanaan ini saja mengalami mujizat Tuhan. Jangan sampai kita dari Kristen, dari nenek moyang kita saudara, kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Malu kita saudara. Ya, oleh sebab itu rekan-rekan muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini saya harus keras katakan bahwa jangan sampai kita malu karena orang lain yang baru percaya Tuhan Yesus mengalami mujizat yang luar biasa. Saya dari sejak lahir sudah Kristen, KTP sudah Kristen saudara. Enggak pernah juga mengalami mujizat sekecil pun, enggak pernah. Karena apa? Saya kurang iman. Ya. Saya kurang percaya sungguh-sungguh. Jangan saudara, malu kita. Makanya Tuhan bilang begini, yang terdepan akan jadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdepan. Saudara-saudari, saya suka nonton YouTube dan sekarang saudara banyak pertobatan besar terjadi di Indonesia. Banyak orang-orang yang di luar Kristen mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang diubahkan hidupnya, banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan. Mereka yang awalnya bukan Kristen, mereka bisa percaya Tuhan Yesus dan mengalami mujizat yang luar biasa. Jangan sampai kita yang sudah jadi Kristen yang sudah sejak lama, kita tidak pernah mengalami mujizat sekecil apapun. Oleh sebab itu, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bagi saudara dan saya yang dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Lalu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan, inilah saya hamba-Mu yang hina ini. Biarlah jadilah menurut kehendak-Mu. Dan ingat saudara, walaupun Tuhan belum menjawab doamu, walaupun Tuhan belum memberikan apa yang kau minta, yang kau butuhkan, tapi tetaplah fokus pada tujuanmu. Karena Tuhan sedang menguji imanmu. Tuhan sedang menanti supaya engkau berserah sungguh-sungguh kepadanya. Oleh sebab itu saudara, kalau mau mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya, datang kepada Yesus yang benar, datang kepada Allah yang benar. Dan ingatlah, milikilah iman yang tangguh seperti perempuan Kanaan ini. Niscaya saudara pasti akan mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya.
Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati rekan-rekan muda yang saya kasihi. Dan biarlah saudara tetap kuat di dalam imanmu. Tetap yakin bahwa saya mau mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya itu. Seperti yang Kak Dance sampaikan. Seperti yang saya dengar hari ini. Amin buat firman Tuhan. Mari diam sejenak, tutup mata, berdoa kepada Tuhan. Saya hanya menemani saudara, saya hanya membantu saudara untuk berdoa, tapi biarlah saudara dengan sungguh-sungguh hati yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini belum mengalami mujizat Tuhan, belum mengalami pertolongan Tuhan yang tepat seperti yang saya sampaikan tadi, mari saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Milikilah kerendahan hatimu dan jangan pernah geser dari tujuan hidupmu. Ingatlah saudara, bukan awal yang menentukan, tapi akhir yang menentukan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Saya hanya bisa berdoa kepada saudara supaya saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya itu. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak muda yang sore hari ini mendengarkan firman-Mu ini. Dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang kami sedang mendengar di rumah tangga kami, di kos kami, di kendaraan kami, di tempat mana kami berada. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Allah sanggup menjamah hati kami masing-masing. Dimanapun kami berada ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus, kami yakin Roh Kudus sedang menjamah hati kami. Kami yakin Roh Kudus sedang merubah hidup masa muda kami. Kami yakin Roh Kudus sedang melawat hati kami. Sehingga kami tahu Tuhan Yesus bahwa benar apa yang seperti yang dikatakan oleh firman-Mu sore hari ini adalah benar Tuhan Yesus. Biarlah kami juga mengalami pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktu itu. Masakan orang lain mengalami, kami enggak Tuhan. Maka Tuhan Yesus tolong datang kepada mereka semua yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan Yesus. Jamah hati mereka. Hamba hanya bisa berdoa biarlah Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Sehingga mereka juga boleh mengalami mujizat yang luar biasa. Mengalami pertolongan yang luar biasa. Sehingga mereka berkata bahwa thank you God. Terima kasih Yesus. Engkau memang benar-benar Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Jangan ragu dan jangan bimbang bahwa engkau masih muda. Ingatlah bahwa iman itu bukan tergantung pada siapa yang tua, siapa yang lebih pengalaman, siapa yang lebih dahulu. Tapi bagaimana engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Perempuan Kanaan ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi imannya bisa sekuat dan sehebat itu. Oleh karena Roh Kuduslah yang memampukan dia. Sehingga dia boleh menerima mujizat daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, jamaah anak-anak muda sore hari ini. Berkati mereka semua. Berkati juga pengurus pemuda sore hari ini. Engkau berkati mereka semua. Tugas tanggung jawab pelayanan mereka untuk perkembangan pemuda di tempat ini. Engkau rapi, engkau jamah Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami kemajuan yang luar biasa. Setiap program pemuda sore hari ini engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah mereka semakin hari semakin menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang luar biasa. Yang banyak membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari teriakan firman-Mu ini. Biarlah kami mengambil bagian di firman ini. Dan kami boleh bersuka cita. Karena Allah telah melawat hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin buat firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua.